Singkat cerita, setelah mendengar ucapan dari Gar kemarin, maka Kaina pun kini seketika langsung bergerak. Hingga tanpa menunggu lama, dia pun langsung memberikan kabar kepada kantor cabang utama, kepada Franz, dan juga kepada Raja dari negara Zebrudia, bahwa Krai sekarang sudah berhasil untuk dapat bisa menjalankan kerjasama dengan negara Yggdra. Jadi gara-gara itu, mereka pun sekarang diminta untuk dapat bisa berkumpul demi dapat melakukan investigasi. Kemudian di saat yang bersamaan, Gark pun juga memanggil Eva untuk dapat bisa datang menuju ke dalam markas mereka demi dapat memberikan informasi mengenai apakah benar Krai sudah berhasil menjalankan semua misinya itu. Nah, sementara itu, respon yang sangatlah berbanding terbalik sekarang justru malah dapat kita lihat dari sudut pandang Krai. Di mana setelah 5 hari berlalu dan juga setelah dirinya sudah ketahuan oleh Eva, bahwa diam-diam Krai sebenarnya sudah pulang dan juga sekarang sudah berada di dalam ruangannya terus. Maka pada awalnya, Krai pun sempat menolak untuk bisa bertemu dengan para petinggi dari negara mereka dan juga bertemu dengan perwakilan dari kantor cabang utama. Bahkan menurut Krai, lebih baik mereka menunggu Sitri pulang saja. Karena pada dasarnya, tugas membuat laporan perjalanan dari petualangan mereka adalah tugas dari Sitri. Ditambah, Krai pun sekarang masih ingin bersantai. Karena jika dirinya memutuskan untuk bisa keluar sekarang, Krai pun sangat takut sekali kalau dia malah salah ngomong lagi. Namun, setelah Krai terdiam dan juga setelah Krai berpikir selama beberapa saat, maka pada halaman yang berikutnya, Krai pun akhirnya seketika langsung membatalkan semua rencana awalnya itu. Karena kenyataannya, Krai pun sekarang baru ingat bahwa kalau Sitri yang memberikan laporan, maka isinya akan dilebih-lebihkan dan juga isinya pasti salah paham. Ditambah, Sitri pun pasti akan bercerita kepada semua orang bahwa Krai sudah berhasil menang di dalam pertarungannya melawan para dewa. Gara-gara itulah, maka Krai pun kini segera merubah rencananya. Di mana pada saat ini, Krai pun sudah berniat untuk dapat bisa menyelesaikan semua masalah ini secara langsung dan juga bertemu dengan para petinggi negara. Demi dapat menceritakan kejadian yang sebenarnya sebelum Sitri dan juga semua teman-temannya yang sedang latihan pulang dari negara Yggdra. Oh iya, sebagai catatan dan juga sebagai informasi, kemarin sebelum Krai memutuskan untuk bisa pulang menuju ke dalam negara Zebrudia lagi, Krai pun awalnya sempat memberitahu teman-temannya dan juga memberitahu kepada Ratu Selin beserta dengan semua rakyat Noble Spirit, yaitu apapun yang terjadi di dalam negara Yggdra harus tetap berada di dalam negara Yggdra. Yang artinya, Krai melarang semuanya untuk dapat bisa memberitahu orang lain bahwa Krai sudah bertarung melawan dewa terkuat dari gudang harta Koro level 10, yaitu melawan Dewa Keller. Lalu, Krai pun juga melarang mereka untuk dapat bisa menyebarkan sebuah kabar bahwa Krai bisa mengendalikan kekuatan dari pasukan Dewa Rubah dan juga Krai bisa mengalahkan dewa. Karena jika informasi itu sampai tersebar, maka hidup dari Krai otomatis akan menjadi semakin ribet. Mengingat pada dasarnya, di dalam dunia mereka hanya ada 2 orang saja yang sebenarnya sudah pernah mengalahkan dewa. Yang pertama, dia adalah Solis Rodin. Lalu yang keduanya adalah Party Vanguard yang dipimpin oleh Exesequence. Atau dengan kata lain, jika Krai sekarang ketahuan pernah menang bertarung melawan dewa, maka sudah jelas level dari Krai akan dinaikkan menjadi sama seperti para pendahulunya. Pokoknya, sampai dengan cerita di volume ke-11 ini selesai, tidak ada satupun yang boleh bicara mengenai pertarungan dewa melawan dewa. Nah, mulai dari sanalah, sekarang mari kita kembali menuju ke dalam alur cerita utamanya lagi. Singkat cerita, setelah Krai saat ini sudah memutuskan untuk bisa bertemu dengan para petinggi dari negara, yaitu bertemu dengan Gark, Franz, Raja Zebrudia, dan juga perwakilan dari kantor pusat, maka tanpa menunggu lama, Krai pun kini seketika langsung memilih tempat pertemuan baru mereka. Biasanya, Krai selalu melakukan rapat tepat di dalam markasnya sendiri. Namun, karena menurut Krai, ini adalah pertemuan yang sangat penting, dan juga ini adalah penentuan dari nasibnya, maka Krai pun langsung merubah tempat dari pertemuan mereka menuju ke dalam sebuah ruangan terbesar di dalam negara mereka yang disebut dengan Lounge. Di mana di dalam praktiknya, Lounge ini adalah tempat berkumpul dari semua hunter level tinggi dan juga para pedagang terkuat dari seluruh negara. Jadi secara tidak langsung,
Jika Cry mengadakan rapat pertemuan besar di sana, sudah jelas pasti akan banyak orang yang dapat bisa melihat mereka. Sementara itu, setelah menentukan tempat pertemuan dari mereka, maka sebelum Garp dan juga Kaina memutuskan untuk bisa pergi, Kaina pun sekarang lebih dulu menjelaskan kepada kita mengenai bagaimana sistem ranking dari para hunter ditentukan di dalam dunia mereka. Di mana secara singkat, beginilah penjelasan dari Kaina yang sekarang sudah kami rangkum dengan menggunakan kata-kata yang lebih mudah. Pertama, ranking dari para hunter ditentukan berdasarkan 4 macam kategori. Yang pertama adalah kekuatan dari hunter itu. Yang kedua adalah kejeniusan dari hunter tersebut. Dan yang ketiga adalah keberuntungan dari para hunter. Lalu yang terakhirnya adalah pengaruh atau kepercayaan dari masyarakat serta para petinggi negara menuju kepada para hunter tersebut. Yang artinya semakin tinggi nilai dari setiap kategori di atas, maka semakin besar pula peluang bagi para hunter untuk bisa naik level. Kemudian yang keduanya, cara bagi para hunter untuk dapat bisa naik level, rinciannya adalah sebagai berikut. Pertama, orang yang sudah lolos dari ujian para hunter, biasanya mereka pun secara otomatis akan langsung dinaikkan levelnya menjadi level 3. Karena pada dasarnya, hanya hunter level 3 saja yang diperbolehkan untuk dapat bisa berpetualang menuju ke dalam gudang harta karun. Atau dengan kata lain, level 3 adalah level standar untuk ukuran para hunter baru alias hunter menengah. Lalu, semakin banyak misi yang bisa mereka selesaikan, maka perlahan-lahan level dari mereka akan bisa dinaikkan. Mulai dari level 4, level 5, bahkan sampai dengan level 6. Nah, sebenarnya level 6 adalah level paling tinggi bagi hunter lain pada umumnya. Karena untuk bisa mencapai hunter level 6, dibutuhkan pencapaian yang luar biasa besar. Contohnya, mereka pun harus bisa menyelesaikan dungeon paling susah bagi manusia normal, yaitu gudang harta karun level 7. Jadi gara-gara itulah banyak sekali hunter yang seumur hidupnya hanya bertahan pada level 6 saja. Alias mereka pun sama sekali tidak pernah bisa menjadi hunter level 7. Bahkan sebagian besar anggota party dari Cry saja sekarang stuck pada level 6. Contohnya adalah Luke, Lismart, Lisapek, bahkan sampai dengan Lucia. Selain itu, untuk bisa menjadi hunter level 7 dibutuhkan lebih dari sekedar kekuatan. Karena pada dasarnya, hanya para hunter yang memiliki reputasi bagus saja yang dapat dinaikkan menjadi hunter level 7. Contohnya adalah Anthem Smart dan juga Crodin. Karena faktanya, mereka adalah 2 orang hunter dengan pengaruh yang sangat besar bagi negara Zebrudia. Serta mereka berdua adalah orang yang paling bisa dipercaya dalam menangani berbagai macam urusan. Gara-gara itulah, maka pada saat itu, mereka pun bisa mendapatkan rekomendasi untuk dapat bisa naik menjadi hunter level 7. Mulai dari sanalah ujian yang sebenarnya baru akan dimulai. Karena faktanya, untuk ukuran para hunter kuat, level 7 adalah puncak karir mereka. Mengingat persyaratan bagi para hunter untuk bisa naik menjadi hunter level 8 ternyata sangatlah sulit sekali. Hingga di dalam dunia mereka, hanya ada beberapa nama besar saja yang dapat mencapai hunter dengan level 8. Bahkan, Garp yang terbilang sangat kuat dan juga memiliki pengaruh yang sangat besar di dalam negara ini, dia pun sampai dengan pensiun stuck pada level 7 alias Garp tidak bisa naik menjadi hunter level 8. Selain itu, jumlah hunter level 8 di seluruh dunia sekarang sangatlah sedikit sekali. Yaitu secara total hanya ada 12 orang hunter level 8 yang masih hidup. Di mana diantaranya mereka adalah Cry, Rosemary, Kaiser, serta Sera-Sera. Nah, menarik ya, jika untuk dapat bisa mencapai level 8 saja sebenarnya sudah sangat susah, maka kalian pun bisa bayangkan sendiri sulit apakah ujian bagi para hunter untuk dapat bisa naik menjadi hunter level 9. Simpelnya, untuk bisa menjadi hunter level 9, dibutuhkan rekomendasi raja dari semua negara yang ada di dunia. Serta mereka pun juga membutuhkan rekomendasi dari para kantor cabang para hunter lainnya. Ditambah, ujian kenaikan level menjadi level 9 hanya diadakan sebanyak 1 tahun sekali saja. Jadi bagi mereka yang gagal untuk dapat naik ke level 9 pada tahun ini, maka mereka pun harus menunggu lagi selama lebih dari 1 tahun untuk dapat bisa melakukan ujian ulang. Nah, kebetulan waktu diadakannya rapat penentuan hunter level 9 yang baru akan segera diadakan dalam waktu 1 bulan ke depan.
Jadi gara-gara itu, maka jika Krai sudah terbukti telah berhasil memberikan pengaruh yang sangat besar, serta sudah terbukti berhasil membuat Yagdra mau menjalin hubungan dengan manusia, maka peluang bagi Krai untuk dapat bisa menerima ujian kenaikan level 9 akan menjadi terbuka semakin lebar. Itulah yang menjadikan salah satu alasan kenapa pada saat itu Garg terlihat sangat panik. Mengingat jika memang benar Krai sudah berhasil menyelesaikan semua tugasnya, maka Garg pun akan berusaha sekuat tenaga juga untuk dapat bisa merekomendasikan Krai kepada semua negara. Walaupun pada dasarnya Garg pun sangat yakin sekali bahwa Krai pasti tidak akan tertarik jika nama dari dia diajukan untuk dapat bisa melakukan ujian kenaikan level 9. Padahal jika dia berniat untuk bisa menjadi hunter level 9, maka Krai pun akan menjadi hunter level 9 termuda yang ada di dalam sejarah dunia. Karena selama ini tidak pernah ada seorang hunter yang bisa naik level 9 pada usia 20 tahun. Singkat cerita, setelah Kaina sudah menjelaskan kepada kita secara detail mengenai proses kenaikan level dari para hunter, maka pada halaman yang berikutnya, semua orang yang sebelumnya sudah diminta untuk bisa berkumpul, mereka pun sekarang semuanya sudah datang tanpa ada satupun yang terkecuali. Lalu ketika sudah berkumpul, maka tanpa menunggu lama, Garg pun sebenarnya langsung bertanya kepada Krai, yaitu apakah benar Krai sudah berhasil sampai menuju ke dalam negara Yagdra, serta apakah benar Yagdra sudah bersedia untuk dapat bisa menjalin kerjasama dengan para manusia. Namun sayangnya belum sempat Krai sekarang menjawab semua pertanyaan itu dari Garg, maka perwakilan dari kantor pusat para hunter, yaitu orang yang bernama Sultan ini, dia pun akhirnya langsung memotong pembicaraan dari Garg barusan dengan cara berkata seperti ini kepada Krai. Hah? Selama lebih dari 100 tahun ke belakang, sudah banyak orang yang mengaku-ngaku bahwa mereka sudah berhasil sampai ke dalam negara Yagdra. Tapi faktanya, ketika kami mengecek kebenarannya, hal itu sama sekali tidak pernah terbukti. Yang artinya, Sultan pun sekarang sempat meragukan semua pencapaian dari Krai. Bahkan, dia pun lebih terdengar seperti sedang meremehkan semua kehebatan dari Krai. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang berikutnya, Sultan pun kini kembali melanjutkan semua perkataannya lagi menuju kepada Krai. Dengar, ini adalah rahasia internal dari negara kita. Tapi, karena pembicaraan tentang Yagdra sudah dimulai, maka aku pun akan membukanya juga. Simpelnya, kami pun sebenarnya sudah berusaha untuk dapat bisa mencari tahu tentang keberadaan dari Yagdra, dengan cara merekrut para noble spirit untuk dapat dijadikan mata-mata. Tapi faktanya, entah apapun yang kami lakukan kepada mereka, mereka pun sama sekali tidak ada niat untuk dapat bisa membocorkan mengenai di manakah letak dari Yagdra, apalagi menjelaskan mengenai kerjasama dengan manusia. Gara-gara itulah, aku pun sekarang menjadi sangat ragu, yaitu jika memang benar kau sudah bisa bertemu dengan ratu dari para noble spirit, maka apa saja yang dirimu katakan kepadanya dan juga apa saja yang dirimu telah perbuat tepat di dalam negara itu. Mendengar dan juga menyaksikan respon tersebut dari Sultan, Krai pun sama sekali tidak merasa kecewa. Sebaliknya, Krai justru malah menjadi semakin senang. Karena jika kantor pusat tidak percaya dengan apa yang telah diperbuat oleh Krai, maka Krai pun tentu saja bisa menjadi bermalas-malasan tanpa harus pusing memikirkan ujian level 9. Tapi karena sekarang sudah banyak para petinggi yang berkumpul, maka setidaknya Krai pun sekarang sudah berniat untuk dapat bisa menjawab pertanyaan apapun yang mereka ajukan menuju kepada Krai, supaya mereka tidak bertanya lagi kepada teman-teman yang lain jika nanti mereka sudah pulang. Di mana di dalam dialognya, Krai pun dengan wajah datar dan juga dengan wajah sok keren, akhirnya langsung berkata seperti ini kepada Sultan. Ya, aku sih nggak ngomong apa-apa ya, karena yang aku lakukan cuma bilang kepadanya mengenai potensi apa saja yang kedepannya bisa dikembangkan dari negara mereka. Serta aku pun juga merekomendasikan kepadanya untuk dapat membuka kantor cabang dari para hunter tepat di dalam negara Yagdra. Beruntungnya, Selin pun tidak banyak tanya apa-apa lagi, karena faktanya dia pun justru malah langsung menjadi setuju. Intinya, aku hanya beruntung, karena kebetulan Selin adalah orang yang tidak ribet seperti kebanyakan para noble spirit lainnya. Mendengar semua penjelasan apa adanya dari Krai tersebut, Sultan pun justru malah menjadi semakin ragu. Karena menurut sudut pandang dari Sultan, semua penjelasan dari Krai itu sekarang sama sekali tidak masuk akal.
Mana mungkin Noble Spirit yang terkenal sangat tertutup justru malah berniat untuk dapat bisa menjalin kerjasama dengan para manusia. Bahkan sampai mengizinkan manusia untuk buka kantor cabang di negaranya. Atau dengan kata lain, Sultan berkata kepada semua orang bahwa sekarang Krai sedang berbohong kepada mereka. Namun, ketika Sultan sudah menjadi semakin ragu dengan semua penjelasan itu dari Krai, maka pada akhir kalimatnya itu, Krai pun justru malah kembali berkata lagi kepada Sultan. Ya, aku bisa paham sih kalau kalian tidak percaya kepadaku. Tapi menurutku, Selin adalah orang yang cukup unik. Bayangin aja, dia bahkan sempat berkata kepadaku bahwa dia juga bersedia untuk dapat bisa menyerahkan tahta dari raja negara mereka menuju kepadaku. Alias, Selin pun sampai berniat untuk dapat bisa menjadikanku sebagai raja baru bagi mereka semua. Untung saja saat itu aku menolaknya. Karena pada dasarnya, aku ini sama sekali tidak suka untuk dibuat menjadi kerepotan. Mendengar semua penjelasan itu dari Krai, semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut sekarang justru malah saling menatap. Serta dengan mata yang melotot, Sultan pun sekarang langsung berkata seperti ini kepada mereka. Hah? Gila, ini sangat tidak masuk akal. Dan juga ini pasti adalah sebuah kebohongan. Wow, menarik banget ya.